Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali kita berjumpa setelah kemarin absen. Maunya sebenarnya kemarin absen, wah malamnya live lah, tapi aduh capek banget. Aduh, oke, aku minta maaf buat kemarin. Sekarang aku gantikan dan mungkin nanti kalau bisa kita live juga malamnya ya. Langsung saja sebelum kita bahas seputar Inter, kita bahas dulu ini seputar Serie A dikit dan terutama ini Mourinho karena aku selalu punya apa ya, punya kekaguman terhadap Mourinho. Aku bilang kan ini yang idolanya Ngomin ini Inzaghi, bukan. Idolaku itu Mourinho. Nah, ini Mourinho luar biasa sih kalau kalian lihat di Serie A table tuh, lihat enggak kelihatan ya mana. Roma ada di peringkat 3 di atas Milan, di atas Inter. Dan banyak yang memprediksi Mourinho udah habis, paling nggak bisa 4 besar. Kenyataannya pelan tapi pasti sekarang Roma bertengger di 3 besar. Walaupun ini merugikan Inter juga, tapi ya persaingan harus dilakukan secara sehat. Oke, anyway back to Mourinho. Nah, Mourinho itu kan dikritik karena kita sama-sama tahu lah gimana model permainan Mourinho yang pragmatis, yang penting menang, kalau harus bertahan dia bertahan dan sebagainya. Kemudian dia melakukan serangan balik intinya dia dibilang Roma kok mainnya jelek banget. Padahal Roma baru menang. Dia bilang gampang. Dia bilang simple banget tapi sangat menusuk, dan ini khasnya Mourinho. Tahu dia bilang apa? You win games when you score one more goal than your opponent. Ini aku ambil dari liga football Italia ya. Dia bilang kamu menangkan pertandingan saat kamu mencetak 1 gol lebih banyak dari musuhmu. Entah kamu menang 1-0, entah menang 5-4, nggak ada bedanya. Siapapun yang mencetak 1 gol lebih banyak, dia yang menang. Dan tujuan dari olahraga itu adalah menang. Kemudian dia juga bilang tujuan kami itu selalu sama, memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dengan kualitas yang ada sambil menyembunyikan kelemahan yang ada. Ini menurutku filosofis banget sih. Kemudian dia juga terutama menyerang balik Cassano, karena kawan-kawan tahu lah Cassano itu yang paling sering diserang itu 1 Inter, 2 Mourinho. Dia bilang gini, some of us work, beberapa dari kami itu bekerja. Maksudnya dia bilang adalah ini terkait dengan sepak bola ini. Lengkapnya dia bilang gini, Cassano kan salah satu kritikan dia terhadap Mourinho itu, Mourinho doesn't care about football, it's all just cinema for him. Dia bilang gitu. Cassano bilang Mourinho itu sebenarnya nggak peduli sama sepak bola, itu cuma teater atau sinema aja buat dia. Nah, kemudian Mourinho menyerang balik dong. Beberapa dari kami itu beneran bekerja dalam sepak bola, sedangkan dia hanya ingin menikmati dirinya sendiri, hanya mencari hiburan. Cassano bermain untuk Roma, for Inter, and for Real Madrid. In Madrid he is only remembered for his jacket. With Roma, jadi aku langsung terjemahin aja ya. Di Madrid dia hanya diingat karena jaketnya. Di Roma dia memenangkan Supercoppa tanpa bermain. Di Inter dia bahkan tidak berhasil memenangkan Lombardi Cup dalam sebuah pertandingan persahabatan. Sedangkan kalian tahu apa yang aku menangkan di Inter, di Real Madrid, dan di Roma. Mungkin dia punya masalah denganku, tapi aku nggak punya masalah dengan dia. Kayak aku nggak peduli sama dia gitu. Gila sih, kapok lu Cassano. Terima kasih Mourinho sudah menyuarakan suara hati Ngomin. Dan yang menarik ketika dia ditanya adalah, gimana komentarmu tentang Roma sekarang Roma bertengger di posisi 3. Apa kamu yakin? Ini kita di Italia loh. Apa kamu yakin Juventus nggak punya 59 poin? Gila, isi aja nyenggol Juventus. Ini salah satu yang bikin aku suka sama Mourinho, karena dia juga benci sama Juve. Kalau kawan-kawan lihat ini, jebret, Juventus itu kan 44. Kalau 44 misalnya 15 poinnya itu kan Juventus sedang mengajukan banding kan. Kalau 44 ini ditambah 15 itu kan jadi 59. Nah, itu kan ada di atasnya Roma kan. Dia bilang kita di Italia ini.
Kalau kawan-kawan ingat gimana dulu dengan gestur tangan terborgol itu, yang dia mengecam bahwa Juventus itu anak kesayangan wasit di Serie A di Liga Italia. Terus terang aja menurut aku setuju banget. Nah, contoh ya, ini sekarang kalian udah nonton kan ya aku bahas gimana beda perlakuannya ketika Inter melakukan perlakuan rasis kepada Koulibaly. Inter dihukum 2 pertandingan stadion kosong, sedangkan Juve cuma 1 pertandingan dan itu cuma tribun selatan aja yang ditutup. Itu pun Juventus akan mengajukan appeal atau naik banding dan maksudnya tentang tribun selatan yang ditutup itu, dan alasannya itu adalah regarding the chance makian-makian nyanyian rasis itu. The video, langsung aku terjemahin aja. Video menunjukkan bahwa hinaan-hinaan bernada rasis itu dimulai di menit ke-35 dan tidak ada yang meminta kami untuk menjalankan prosedur yang tepat. Bayangkan. Jadi dia udah ngaku, sekarang sudah ngaku bahwa memang benar ada hinaan-hinaan rasis itu, tapi alasan dia ngeles karena tidak ada yang menyuruh kami melakukan prosedur yang sesuai gitu. Alasan macam apa itu? Kalau udah tahu salah ya jangan. Aduh, nggak ngerti dah, memang Juventus ini ajaib. Oke, itu aja tentang Serie A, tentang Juventus, tentang Mourinho. Sekarang kita bahas Inter. Nah, kemarin kan aku belum sempat bahas tentang pertandingan lawan Salernitana. Aku akan bilang bahwa pertandingan kemarin itu adalah mix, campur. Kenapa kita kalah? Kenapa kita seri itu campur? Satu, ada kesalahan Inzaghi. Apa salahnya Inzaghi? Bukan dia memainkan Korea, bukan. Karena terbukti ketika Korea ditarik, Lautaro masuk, Dzeko masuk, tetap ampas juga. Jadi siapapun yang dimainkan itu sama. Kesalahan Inzaghi paling besar adalah mengeluarkan Aslani, memasukkan Gagliardini. Karena apa? Aslani ini kan selama ini kan dia selalu jadi pilihan kedua atau bahkan ketiga. Apa dong relevansinya, kenapa mesti ditarik? Apa untuk menyimpan tenaga? Kan enggak juga. Kecuali kalau nanti lawan Benfica Aslani dimainkan dari menit awal, berarti masuk akal. Oh ya, Aslani karena disimpan tenaganya, karena akan dipakai lawan Benfica. Tapi aku enggak yakin. Kemudian Brozovic masuk, ternyata Brozovic juga jelek. Kalau Barella ditarik, walaupun Barella penampilannya bagus ya, cuma aku setuju karena Barella pasti akan main lawan Benfica. Ini bedanya penggantian Barella dengan penggantian Aslani. Makanya aku bilang itu kesalahan Inzaghi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan striker. Kawan-kawan udah lihat sendiri gimana bapuknya. Lagi-lagi Lukaku absolute sitter itu maksudnya yang tinggal dicemplung aja enggak masuk juga, mental ke atas. Bayangkan bola itu di depan mata gitu loh. Itu yang kedua. Kemudian ada juga tembakan Barella yang kena tiang juga dan sebagainya lah. Yang ketiga, ada faktor luck juga, karena ini Kandreva sendiri mengakui bahwa it was meant as a cross, sometimes you need a bit of luck. Itu maksudnya harusnya crossing, tapi ya kadang-kadang memang kamu perlu keberuntungan. Dan makanya aku bilang ini bukan sepenuhnya salah Onana juga, kan dia salah mengantisipasi, karena dia mengantisipasi crossing. Positioning kiper dalam menghadapi tembakan dengan crossing itu tentu beda. Kalau mau crossing dia harus melihat siapa saja striker atau yang berpeluang menyundul, posisi sebisa mungkin ada di center, karena kan itu sundulannya bisa mengarah ke kiri, bisa ke kanan, jadi biar bisa mengantisipasi yang manapun. Lain kalau itu memang dari awal dia tahu bahwa itu tembakan, maka dia memperhitungkan lengkungan bola itu kemana. Tapi ya telat dia sadarnya. Ya memang ada salahnya Onana juga, tapi tidak sepenuhnya salah Onana. Itu soal gol. Makanya aku bilang 3 faktor itu. Sebenarnya ada lagi faktor keempat, tapi ini faktor keempat ini agak dilema. Karena di sana ada juga kesalahan pemain Inter, yaitu si Ochoa super Pak. Gila, itu ada yang ngasih nilai 8,6 kalau di SofaScore, bahkan
Terakhir aku lihat di apa itu 9,5. Man of the match-nya Ochoa. 10 penyelamatan, bro. 10 penyelamatan, gila banget. Tapi aku bilang ada juga salahnya striker Inter. Karena apa? Karena banyak tembakan-tembakan Inter itu mengarah terlalu dekat dengan kiper. Padahal idealnya, makanya aku waktu live reaction kan aku tunjukin alatnya yang untuk latihan itu. Idealnya adalah tembakan-tembakan itu diarahkan ke pojok, antara kiri bawah atau kiri atas, kanan bawah atau kanan atas. Ada itu alatnya, karena memang ya secara teori itu tembakan yang bagus itu benar-benar mengarah ke pojok, menjauhi kiper. Makanya aku bilang, ya kipernya hebat juga, ya strikernya goblok juga gitu loh. Itu soal ini ya. Makanya aku setuju dengan komentarnya Stefan de Vrij. Menurutku ini komentar yang sangat bijak. Dia bilang, "Can't call it a bad luck if it keeps happening." Kita tidak bisa menyebut itu sial atau bad luck, itu kan keberuntungan yang jelek, maksudnya ya sial kalau terjadi terus menerus. Nah ini makanya aku nggak pada saat ini memang bukan sepenuhnya salah Inzaghi, tapi jelas porsi kesalahan Inzaghi itu ada karena satu, pergantian itu, kedua dia tahu finishing kita jelek, ya kasih porsi lebih untuk latihan finishing, ya nggak masuk akal kan. Nah kemudian kita bahas soal salah satu Lukaku ya. Lukaku ini kan dia dihukum 1 pertandingan. Menurutku seharusnya hukuman itu ditarik karena ternyata aku ambil dari Football Italia. Ini pernah terjadi pada Muntari. Mana itu? Oke, aku udah baca beritanya. Pokoknya Muntari waktu dia setelah di Inter dia main di Pescara, waktu itu main lawan Cagliari. Dia juga dapat hinaan rasis, kemudian dia protes, dikasih kartu merah, tapi setelah pertandingan dia banding, hukuman pertandingannya itu dicabut. Nah, mestinya ini juga bisa dilakukan dengan Lukaku. Kemudian laporan utama adalah tentang pengambil alihan Inter. Nah, kalau kawan-kawan ingat, aku sudah bilang bahwa ada gosip kencang di balik layar bahwa sebelum musim ini berakhir, Inter sudah akan berganti kepemilikan. Nah, sekarang kan kawan-kawan sudah tahu lah, ada Investcorp, ada juga konsorsium Italia yang dibosin oleh katanya orang terkaya nomor 2 Italia. Nah, Investcorp ini adalah investasi asalnya dari Bahrain. Yang menarik adalah ini kemungkinan besar akan terjadi. Kenapa? Karena sekarang aku sudah bilang ya, Inter itu sudah masuk daftar jual. Masalahnya sekarang di harga aja. Steven Sang ngotot minta 1,2. Tapi kabarnya belakangan Steven Sang bersedia menurunkan harga. Kenapa? Karena kalau Inter tidak dijual, maka Steven Sang bisa kehilangan Inter secara gratis. Hutang Inter ke Oak-Tree itu ternyata yang jadi jaminan itu adalah kepemilikan Inter sendiri. Hutangnya itu cuma 250 sekian, tapi tahun 2024 kalau itu nggak dibayar, itu akan membengkak jadi 350 miliar euro, bukan 350 miliar rupiah. Nah, bayangkan kalau dia ngotot tidak mau jual Inter dan dia tidak bisa bayar, maka dia akan nggak dapat apa-apa sama sekali. Sedangkan kalau dia mau menurunkan harga, misalnya dia jual 1 juta, ya udah 350 untuk Oak-Tree, dia masih dapat 650 miliar ini kan, miliar euro kan. Maka aku yakin banget pasti akan dijual. Itu sih, kalau menurut kawan-kawan gimana? Itu situasinya bulan Mei, ngomong bulan Mei 2024 jatuh tempo ininya. Dan bagusnya adalah semakin cepat dia membayar, kan semakin dikit bunganya, karena bunganya Pak 250 miliar Pak. Berapa itu bunganya sebulan? Kalau kita nyicil mobil aja bunganya sebulan tuh bikin pening, apalagi 250 miliar euro kan. Makanya semakin cepat ini didealkan, semakin banyak dia bisa menyimpan keuntungan. Karena nggak perlu terlalu banyak bayar bunga ke Oak-Tree. Itu sih menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kayaknya bakalan dijual nih, aku yakin sekali. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku.
Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan